Oke, halo semua. Untuk suara saya terdengar. Oke, kalau misalnya suara saya tidak terdengar, terus screen-nya nge-lag atau gimana, bisa dikasih tahu aja ya. Nah, hari ini kita akan mulai di workshop yang pertama, GDSC Android. Nah, jadi kita ada 4 pertemuan. Nah, jadi pertemuan pertama tuh hari ini. Ya, jadi sekarang kita ada di meet pertama. Jadi kita ada 4 pertemuan. Kemudian nanti di meet keduanya itu ada di hari Minggu. Di hari Minggu. Kemudian hari Minggu tanggal 17. Nah, kemudian nanti di meet ketiganya itu nanti di minggu depan hari Jumat tanggal 22 ya gitu. Dan terakhir itu adalah meet yang keempat yaitu di tanggal 24 yang artinya itu hari Minggu ya guys. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, nah sebenarnya ini ada gift-nya nih untuk kalian nih semua. Nah, jadi gift-nya itu adalah kalian akan ada yang namanya final project ya. Jadi final project ini di sini kalian harus membuat aplikasi yang mengintegrasi ke API dan atau Firebase ya. Jadi pilih salah satu gitu. Nah, kemudian untuk sesi kali ini kita kan di sini adalah belajar Kotlin. Nah, jadi Kotlin ini nanti dipakai untuk sesi Android ini. Jadi mungkin saya kasih waktu 5 menit ya untuk kalian boleh coba download dulu IntelliJ ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian bisa pakai Visual Studio boleh. Jadi apapun ya IDE yang bisa pakai Kotlin gitu. Untuk download IntelliJ-nya bisa langsung aja, tinggal diklik. Nah, terus ke sini. Nah, terus nanti pilih yang di bawah ini. Pakai yang IntelliJ IDEA Community Edition gitu. Oke, mungkin aku tunggu dulu ya untuk sekitar 3 menit atau 5 menit ya untuk mendownload IntelliJ ini. Untuk supaya kita bisa pakai Kotlin ya. Gitu. Oh iya, untuk final project sebenarnya kalian ada ini ya, ada apresiasi juga ya. Jadi di sini ada 5 nominasi untuk 3 pemenang dan 2 juara favorit gitu. Nah, hadiahnya itu adalah e-certificate dan akan dipost di Instagram GDSC Binus Bandung ya. Begitu. Oke, sekarang saya tunggu dulu boleh download si IntelliJ-nya ya.
Oke, paling kita langsung mulai aja. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau saya ada yang nggak ngerti, ya langsung boleh diajukan, boleh di-chat aja gitu ya. Gitu. Atau boleh langsung on mic. Nah, boleh. Nah, nanti ini untuk tampilan IntelliJ-nya. Nah, di sini kalau sebelum kita mulai membuat aplikasi di Android, nah tentunya kita harus mengerti basic dari Kotlin itu sendiri. Gitu. Kotlin ini sebenarnya tulisan dari Java ya. Jadi emang banyak dipakai kalau untuk Kotlin ini. Gitu. Oke, yang pertama untuk pertama kita biasa dulu kita membuat print hello world dulu. Jadi kalau di Kotlin itu kita pakai namanya fungsi namanya fun ya. Fun, kemudian main, terus tutup kurung, kemudian kurung buka. Kemudian tinggal print hello world. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ngeprint cara ngeprintnya ya dalam Kotlin. Kemudian di sini, oh ya ini untuk PPT nanti akan dibagikan karena nanti juga ada GitHub-nya juga ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian tertinggal gitu. Oke, kemudian kita selanjutnya belajar yang namanya tipe data. Cara create file. Oke. Cara create filenya seperti ini. Jadi di sini kalian tinggal klik kanan di sini di rootnya. Kemudian new. Nah, di sini ada file. Nah, yaudah kalian tinggal tulis. Misalnya min1.kt. Nah, jadi kalau Kotlin itu harus ada yang namanya kt-nya gitu, ada formatnya. Gitu. Ya. Nanti tinggal dibuat aja kayak tadi. Gitu. Fun min terus print hello world. Kalau dijalanin ini ada tanda panah ya. Ada tanda panah. Nggak bisa tanda play ya. Bisa langsung di play aja. Nah, jadi di kanan bawah ini nanti ada buat lagi compiling ya. Gitu. Nah, tinggal muncul hello world di bawah sini. Gitu. Nah, nanti ketika kalian ngoding Android, nanti tampilannya hampir mirip seperti ini gitu ya. Karena ID Android juga dibuat oleh si IntelliJ ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di Kotlin ini ada tipe data ya. Jadi ada variable, ada integer, ada boolean, string, double, value, dan array gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ini. Gitu. Nah, untuk data variabel, kita langsung aja. Jadi di sini yang pertama ada yang namanya var. Misalnya var A sama dengan 5 misalnya. Nah, di sini di var itu variabel ya. Kita bisa buat juga misalnya name sama dengan misalnya GDSC misalnya. Nah, ini juga bisa. Ya udah, nanti tinggal kita print aja. Print A, print name. Nah, kalau ini dia bakal nyambung ya. Mungkin kita kasih print line supaya ada baris baru. Tuh, jadi seperti ini. Jadi kalau variabel itu kalian bisa menampung variabel angka, number, atau si string.
gitu ya. Nah, ini bisa dilihat contohnya di sini ya. Kemudian di sini ada integer ya, seperti biasa. Kalau integer berarti harus ada byte. Jadi kayak integer tuh dibagi jadi 4, ada byte, ada integer itu sendiri, short dan long gitu. Jadi kalau misalnya kalau long ini biasanya makan banyak memori, jadi gunakan sesuai kebutuhannya. Nah, cara buatnya seperti ini. Jadi kita tulis variabelnya, terus namanya. Habis itu kita kasih titik 2, kemudian tipe datanya. Misalnya int sama dengan 5. Gitu. Oh, i-nya itu harus besar ya. Nah, jadi tinggal bisa di print aja. Gitu. Jadi variabelnya dulu, kemudian nama objeknya, kemudian tipenya apa. Gitu. Oke. Nah, untuk boolean juga sama ya. Jadi kalau boolean itu ada true dan false, kalian udah pernah belajar ya. Gitu. Kemudian untuk string, nah jadi berarti kalau string itu tipe datanya adalah string. Jadi misalnya var name, udah kita kasih string sama dengan gdsc binus. Terus misalnya var name 2, misalnya lokasinya Pascal misalnya. Nah yaudah kita tinggal print aja. Terus kalau mau di concat juga bisa. Nah nanti bakal muncul seperti ini. Cuman kalau ini kalau mau kasih spasi seperti ini. Misalnya plus, nah terus kasih petik 2, nah terus tambah. Ya. Nah, nanti jadi seperti ini. GDSC binus itu dari name yang name biasa. Terus Pascal itu dari name 2. Ya, jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini selain var itu ada yang namanya value ya. Jadi kalau value ini dia itu nggak bisa ditimpa gitu. Jadi misalnya di sini S. Ini aku komen. Ini misalnya value, misalnya first name, string, misalnya Marvel. Terus kalau misalnya saya tulis, nah saya tulis lagi first name Adit, coba saya print. Yang terjadi adalah ya dia error ya. Jadi file itu bisa ditimpa itu. Jadi kalau misalnya mau timpa kalian harus pakai var. Nah ini baru bisa itu perbedaannya value dan var ya. Oke, selanjutnya konstan. Nah konstan ini biasanya dideklarasi di
variabel global ya. Jadi kalau value ini, nilai itu nilainya bakal fix kalau dia di dalam suatu fungsi. Nah, kalau konstan dia ada di variabel global gitu. Jadi bedanya itu aja sih. Cara penggunaannya sama. Biasanya dia taruh di sini. Nanti kalau mau di print ya udah print aja. Ya. Oke, ini aku comment. Ini aku play. Oke, jadi gini. Jadi ini untuk konstan dalam Kotlin. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada berarti masih aman ya, berarti ya. Oke, selanjutnya array. Nah, jadi kalau bikin array tinggal tulis value, terus namanya, kemudian tulis array. Nah, terus dalamnya itu adalah tipe datanya. Gitu. Oke, kita coba aja langsung. Jadi misalnya val number, kayaknya nggak boleh number di sini. IR number. Kemudian kita tulis array, kemudian integer, kemudian setelah itu kita tulis array of. Kalau angka berarti dia nggak perlu pakai petik ya. Nah, seperti ini. Ini number aja deh, biar sama. Terus ini word, kita juga bisa pakai string. Terus array of, misalnya Budi. Dah, dua aja. Nah, untuk array ini kita bisa pakai banyak fitur. Nah, jadi gini. Ada size, ada is empty, ada first, last, sum, average. Gitu. Size itu ada berapa objeknya di dalam array tersebut. Is empty itu buat ngecek apakah array-nya itu kosong atau enggak. First itu buat ngambil objek pertama, kemudian last itu untuk mengambil objek paling terakhir. Sum itu untuk menjumlahin semuanya, biasanya untuk number ya. Average juga itu buat number biasanya, rata-rata gitu. Oke, nah jadi nanti seperti ini. Paling aku coba first sama last ya. Jadi misal file name, file name sama dengan first name misalnya, word dot first. Ya udah, print first name. Kita play. Ya, keluarnya adalah body, diambil yang pertama. Kalau kita coba yang size, size itu angka. Kalau kita coba yang last,
Nah, jadi dia ambil yang belakang gitu. Nah, kalau size kalian tinggal perlu pakai size ini aja. Jadi kalau kita jalanin, dia muncul 2 karena di array itu hanya ada 1 dan 2 gitu. Nah, array ini di Android nanti biasanya bisa kalian pakai buat nyimpen data sementara gitu. Jadi bakal kepake banget kalau di Android ya. Oke, selanjutnya di sini ada range. Nah, kita lihat aja dulu. Jadi range itu merupakan tipe data yang mempresentasikan tentang atau jangkauan nilai. Jadi misalnya 3 sampai 5 seperti itu. Ya, biasanya digunakan untuk keperluan iterasi. Jadi kayak for gitu ya. Atau pengecekan pada rentang tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat file range 1 sama dengan 1.2 kali 5. Itu artinya antara 1 sampai 5 gitu. Ya, jadi inisialisasi 1 sampai 5. Nah, nanti bakal di print di join to string gitu. Karena emang range itu harus string ya untuk tampilinnya itu. Oke, kita coba yang satu ini. Ini paling gue delete aja dulu. Oke, kita tulis file range. Misalnya kita ikutin di sini namanya adalah 1 sampai 5. Nah, kemudian di sini kita tulis. Kita inisialisasi range 1 string buat nyimpen datanya. Nah, setelah itu ya udah kita print. Nah, nanti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, di sini kalian bisa pakai juga file range 5 down to 1. Nah, jadi kalau kita lakukan seperti itu nanti tampilinnya seperti ini. Misalnya 5 down to 1. Kita jalanin. Nah, jadi 5 jadi kebalik. 5 4 3 2 1. Seperti itu. Nah, jadi ini masih ada cara lain lagi ya. Jadi ada step. Step itu jadi dia naiknya setiap 2 langkah gitu. Tergantung ya stepnya mau berapa, bisa 2 bisa 3 gitu ya. Tergantung diaturnya seperti apa. Kemudian juga ada until. Until ini sama kayak titik yang 2 kali ini. Di rentang dari 1 sampai 5. Ya, sama aja. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke, ini operation in Kotlin. Nah, di Kotlin sama, hampir sama seperti bahasa lainnya ya.
Jadi ada tambah, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu ada modulus seperti biasa ya. Ada untuk sisa dari pembagian. Itu. Mungkin untuk contohnya bisa lihat dari sini. Nah, misalnya kita pertama inisialisasi biasa. Contoh ya. Var A sama dengan 3, dan var B sama dengan 5. Terus kamu mau tambah, misalnya kita taruh var tambah sama dengan ya A plus B. Kalau udah, ya udah tinggal kita print. Oke, sama seperti ke bahasa lainnya ya untuk caranya. Oke, itu juga sama ya caranya untuk pengurangan, perkalian, pembagian. Kita lanjut ke augmented assignment. Nah, ya. Jadi untuk operasi matematikanya, misalnya A sama dengan A plus 10, kita bisa ubah jadi A ditambah sama dengan 10. Gitu ya. Sama kayak bahasa lainnya ya. Bisa C, Sadar juga sama, Java gitu juga. Gitu. Nah, dia untuk perbandingan sama juga ya, seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi di sini ada lebih dari, kurang dari, terus ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama yang tanda seru ini tidak sama dengan. Gitu. Jadi kita bakal implementasinya ketika kita belajar while loop ya. Gitu. Nah, ini ada operator logika biasa, ada dan seperti ini. Kemudian ada atau juga. Kemudian ada yang tanda seru, yaitu kebalikan dari operator logika tersebut. Oke, if expression. Nah, di sini sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Sama ada if. Nah, terus di sini ada if, sama else. Ya, ini contohnya ya. Nah, misal file exam value sampai dengan 90. Terus jika nilainya itu 90, maka print score A gitu. Ya, sama aja. Jadi tinggal saya var misalnya exam, sebentar, ada yang chat. Oh, suaranya hilang. Cek. Tes. Suaranya kita dengar. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk if sama aja, misalnya var exam value sama dengan 90. Kemudian misalnya if exam value lebih besar sama dengan 90, ya udah, maka print si exam value-nya. Oke, kita jalankan. Nah,
Jadi ini untuk penggunaan if biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk if else-nya, misalnya di sini kita tambahin tes. Sebentar. Oke, masih ada suara? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini untuk else-nya seperti biasa. Kalau misalnya tidak memenuhi, berarti kita tinggal oh iya. Nah, udah ya. Untuk else-nya berarti tinggal print. Misalnya, ini misalnya skornya A. Ini not A. Nah, seperti itu. Kalau saya ubah jadi 50. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk else-nya. Untuk else if sama ya. Nah, ini kalau misalnya pakai range, nah jadi kayak gini. Jadi else if same value in 80 terus titik 2 kali ke 89. Maka dia bakal ngeprint si skor B-nya gitu. Itu kalau kalian mau implementasi pakai range ke dalam if-nya gitu. Nah, ini ada cara lain. Jadi ini ada when, kalau di sini baru ya kalau di Kotlin. Nah, kita ikutin aja supaya kita tahu perbedaannya ya. Misalnya di sini masih sama. Yes, file exam value. Kemudian di sini kita tulis, di sini ada when, kurung buka gitu. When, kurung buka. Kita terjemahin aja ketika misalnya exam value-nya lebih besar dari 90. Nah, makanya gitu kita pakai panah. Oh, panahnya sekali ya. Nah, panah sekali. Kemudian ya udah print for A. Nah, kalau misalnya mau kasih else if, nah ya udah kalian tinggal buat baru aja di bawahnya. Misal exam value in misalnya 85 sama 90. 89 aja. Udah tinggal print skornya B gitu. Nah, untuk else-nya ya udah kalian harus tulis si else-nya langsung. Else tinggal print. Oh, ini satu aja. Print line. Tulis not A. Gitu. Jadi kalau saya jalanin, nah ini karena 50, dia masuknya ke sini ya. Kalau 85, nah jadi dia masuk yang kedua. Gitu.
Nah, kalau misalnya ini saya ganti jadi 80. Nah, kita coba ya. Yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dia masuk yang sini aja. Jadi kalau misalnya yang baris pertama ini udah memenuhi, ya udah dia langsung stop. Itu. Ini yang nggak akan dijalanin lagi. Gitu ya. Oke, ini untuk penggunaan when. Kemudian untuk loops. Nah, untuk loop sama aja dengan bahasa lainnya. Jadi ada for, ada while, ada do while juga ya. Nah, oh iya, ini kita coba penggunaan for untuk array. Nah, misalnya kita buat dulu array-nya lagi. Ini biar aku komen aja. Misal file name, ya file name, string. Bentar. Oh, langsung aja. Array of bisa kayak gini. Misalnya kita pengen nama aja. Nah, terus tinggal for, misalnya in name. Ya udah, print. Yang di print itu adalah si i-nya. Nah, ini bisa ya. Kalau bisa, kita bisa tambahkan jadi plus spasi. Nah, jadi kayak gini. Oke, ini untuk for, untuk penggunaan array-nya. Kemudian di sini ada range-nya. Nah, kalau for dalam range ini kalian tinggal ubah aja ya. Ini kan value in apa gitu kayak tadi. Kalau di sini kan kalau saya di sini pakai i. Kalau ini dia pakai value. Jadi sama aja gitu. Nah, terus juga di bawahnya juga bisa misalnya value in 100 dari 1000 terus turun sampai 0 tapi di loncat 5 ya. Jadi bisa pakai range juga. Oke. Ini untuk penggunaan while, jadi penggunaan while sama aja ya. Misalnya var a sama dengan 10. Terus misalnya while a lebih besar sama dengan 10, maka print a. Jangan lupa harus a++. Kalau nggak dikasih nanti dia looping terus. Oh, ini dia nanti looping terus nih. Nah, ini gini. Ininya dari 0 gitu. Nah, ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian ternyata looping terus kayak jadi infinite, di sini nanti ada tombol kayak stop gitu ya. Nah, bisa lihat sini ya. Tuh, ada yang merah tadi. Itu buat stopnya. Gitu. Oke, terus ada yang namanya do while. Nah, ingat kalau misalnya do, dia berarti ngelakuin dulu, baru dicek. Kalau while aja berarti dia ngecek dulu, baru melakukan. Gitu. Ini nanti bisa diikutin aja.
sama aja konsepnya, cuman beda urutannya aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke, habis itu ini adalah function yang selalu kita pakai di Android ya. Nah, jadi function itu sebuah blok kode yang dipanggil atau dieksekusi untuk melakukan tugas tertentu. Ya, tentunya buat mengorganisir si kodenya ya, buat ngompokin. Ini fungsi apa? Fungsi ya untuk melakukan fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, sini ada fungsi yang tanpa parameter. Kita langsung aja. Jadi, sebentar. Misalnya tulis fungsinya di atas fun hello. Ya udah, dia print hello. Hello. Nah, ini error. Jadi sebentar. Oh, dia harus panggil. Ya udah, ini tinggal hello. Hmm. Oh, mungkin hello nggak boleh ya. Nah, kita jalanin. Nah, ya udah hello world. Itu. Itu untuk tanpa parameter, passing parameter ya. Nah, ini ada untuk kalau misalnya untuk passing parameternya. Misal fun tambah atau enggak misalnya cara lain fun kali bisa. Ya udah, tinggal int misalnya kalau di sini tulisnya namanya namanya dulu, nama objeknya, kemudian tipe, terus nama objeknya, terus tipe gitu ya. Jadi urutannya nama objeknya dulu baru tipenya gitu. Ini A nanti koma B nanti. Oh ya, jangan lupa isinya apa, misalnya print A kali B. Ini kita ganti kali. Oh iya, dalamnya jangan lupa harus ada angkanya. Kita jalanin. Nah, udah 15. Oke. Sama caranya seperti bahasa pemrograman lain ya. Nah, ini kalian bisa inisialisasi sih. Jadi misalnya int sama dengan 50. In case kalau di parameternya itu nggak ada. Misalnya contohnya ini ya. Misalnya ini tambah 5,3, 5 dan 3. Nah, nanti ini 50-nya jadi keganti jadi 3. Kalau kalian B-nya nggak ditulis, ya berarti otomatis secara default dia akan memberikan nilai 50. Gitu aja sih. Ini kalau dicoba, ya udah kita tulis A sama dengan 50. Kita copy, ini kali aja, ini dihapus. Nah, gini aja.
Oke, ini mungkin print line aja. Nah, jadi 15 sama 250 gitu. Kenapa 250? Karena 5 kali 50 gitu. Oke. Ini kalau kalian fungsinya itu ada tipe data ya. Contohnya kayak kalau misalnya di Java atau di C itu kayak biasanya ada namanya function int apa gitu. Nah, di sini kayaknya buatnya gini, kalau fungsinya ada tipe datanya. Nama fungsinya dulu, kemudian parameternya, habis itu tipe datanya. Oke, kita coba ya. Kali ini kita pakai misalnya tambah objeknya dulu, kemudian tulis tipe datanya. Sebentar ya. Nah, kemudian ya udah, misalnya file A, jangan, file total sama dengan A plus B. Nah, ini masih merah, kenapa? Karena integer itu harus ada return. Nah, jadi seperti ini. Conflict overload. Oke, kita cobain aja dulu. S543. Oke, ini ada kesalahan. Hmm. Oke, ini ada kesalahan sebentar. Harusnya nggak error sih, soalnya saya yang buat ini ya. Sebentar ya. Kita coba lagi ya. Oh, mungkin harus seperti ini. Oh, masih error juga ya. Hmm. Oh, ini kayaknya bentrok sama yang function sebelumnya ya, ternyata. Jadi ini aku pernah buat sendiri ya. Kayak saya bingung kenapa error, karena mungkin bentrok sama fungsi yang lainnya. Berarti kesimpulannya adalah di folder kalian yang lain itu, kalau misalnya kalian buat banyak folder ya, di directory yang sama, berarti jangan sampai ada function yang sama gitu. Misalnya ini font tambah ya tadi, terus misalnya di folder lain juga ada font tambah, ya makanya dia bakal error gitu. Itu aja sih ya. Ini kalau kita jalanin, nah bisa ya.
8. Oke, seperti itu ya. Oke, ini untuk single expression. Ya, oke, ini maksudnya cara lain, bukan cara lain sih. Fungsinya sama, tapi beda penulisan sintaks aja gitu. Jadi kalau function bisa tulis dalam satu baris. Jadi dari segini panjangnya kita bisa tulis jadi seperti ini aja. Gitu. Itu aja sih. Ini nanti kalian bisa coba sendiri aja ya. Oke, itu untuk basic-basic dari Android itu sendiri. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar kelas. Jadi di sini kita akan belajar Object Oriented Programming. Nah, sebenarnya Object Oriented ini materinya banyak. Jadi nggak mungkin kita selesaikan dalam hari ini. Jadi di sini saya akan ambilnya untuk jelasin kelas, kayak seperti kelas, objek itu seperti apa, dan konstruktor gitu. Karena ini bakal sering dipakai dalam dunia pekerjaan juga, kalian bakal pakai sih gitu ya. Untuk Android juga semuanya itu kelas-kelas semua gitu ya. Jadi ini harus mengerti gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, kelas itu apa sih? Kelas itu adalah sebuah blueprint gitu atau cetakan untuk menciptakan sebuah objek gitu. Nah, kelas itu fungsinya itu untuk mengorganisir atau mengelompokkan kode gitu. Misalnya ada kelas A fungsinya B, saya kelas B fungsinya ya ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk cara membuat kelas. Jadi kita tulis kelas, terus person, terus kurung buka, terus tulis apa isinya, apa variabelnya ya. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Kelas, misalnya person, sini kita kasih tahu. Nah, atribut dari person tuh, biasanya kan ada nama, kemudian ada age-nya. Coba di sini ditulis nggak? Oh, kemudian ada misalnya year, tahunnya misalnya. Ya, jadi kayak gini aja cara buat kelas. Nah, ini yang di dalamnya ini kita biasanya sebut dengan atribut gitu. Ibaratnya kalau ini ibaratnya kalau dalam database tuh ini tabelnya. Nah, ini isi entitasnya, kolom-kolomnya gitu. Nah, terus cara akses si kelasnya gimana? Nah, ini kita buat objek baru dulu. Jadi, objek itu merupakan instansi dari suatu kelas, dan kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Ini mungkin harus kita coba dulu ya, supaya kita bisa ngerti si definisinya. Nah, tadi kan kelas kan udah nih. Kita buat kelas. Kemudian di sini untuk buat objeknya gitu. Nah, ini untuk si objek ini kita sebut dengan constructor gitu. Nah, oke, kita langsung aja coba. Ini kita ganti var. Kenapa ganti var? Supaya bisa diakses dari fungsi luar.
Nah, misal di sini kita buat dulu objeknya. Caranya adalah var tipenya dulu, terus nama objeknya, kemudian ambil si kelasnya ya. Jadi nama objeknya sampai 1 sama dengan nama kelasnya person gitu. Nah, ya udah. Di sini kita beri ini data-datanya apa. p1.name. Jadi kalau mau akses si kelasnya kita harus pakai dot. Nah, p1.name misalnya namanya Kevin, terus p1.age-nya misalnya 17, 1.year misalnya 2003. Ngeprintnya ya udah kalian tinggal print aja. Sini ngeprintnya ya udah tinggal sama p1.name. Ini kenapa ini? Oh alah, sebentar. Nah, Kevin ya. Nah, cuman kan sebenarnya capek ya kita buat kelas sama konstruktor dengan berapa baris, harus dengan sekitar 10 baris gitu untuk membuat satu konstruktor. Nah, di sini kita bisa ubah nih. Jadi seperti ini. Gitu. Nah, konstruktor itu apa? Nah, konstruktor itu ibaratnya blok kode khusus. Jadi di dalam konstruktor itu ada kelas sama metodenya. Sama atributnya gitu. Jadi dijadiin satu. Ya. Jadi datanya ini ada di dalam si kelasnya. Gitu. Jadi dari yang segini banyaknya, segini banyak barisnya kita buat jadi satu baris. Gitu. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita buat nih. Kita ubah si formatnya. Tadi kan kelas person kurung buka kurung tutup ya. Nah, di sini kita pakai kurung biasa. Terus atributnya kita kasih tipe data di atributnya gitu. Ibaratnya kalian buat parameter biasa. Gitu. Ya. Kita coba langsung. Nah, jadi di sini kita ubah formatnya. Ini kita hapus. Jadi kurung. Kemudian kita tulis var name string. Misalnya var age nanti var apa tadi year itu int. Jangan lupa harus kasih koma gitu. Nah, ininya kita hapus, segini kita hapus. Nah, ini kan error nih. Nah, kalau error gini berarti kita harus kasih datanya aja. Misal Kevin, terus umurnya 17, 2003. Ini kita ubah P1 aja, kita jalanin. Oke. Oh, absen. Oke. Jadi kita ubah jadi seperti ini. Gitu. Hmm.
ini printnya oke. Nah, jadi kayak gini ya. eh jadi di sini, jadi kalau ini satu ini adalah konstruktor ya, yang di merah ini. Jadi si konstruktor ini berisi kelas, kemudian ada atributnya juga, gitu. Nah, yang di bawah ini itu untuk buat objeknya, gitu. Nah, supaya buat nampilinnya, oh ya, jadi di sini sekarang kita buat si metodenya. Jadi kita sebenarnya nggak boleh langsung print line P1 si personnya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh seperti ini, gitu, nggak bisa. Nah, supaya untuk ngedisplaynya, kalian harus buat metode, ya, fungsi fungsi untuk menampilkannya. Jadi gini aja langsung. Nah, di bawah sini kalian tulis fun display person. Sebentar. Oh, bukan di bawah, bukan di dalamnya ya. Kita buatnya di dalam sini. Nah, jadi jangan lupa buka kurung dulu, baru kita tulis fun display person. Nah, ya udah tinggal print line, misalnya name itu name sini. hmm, oh oh ya, lupa, kalau misalnya kalian mau tambahin si displaynya berarti kayak gini ya. Jadi kayak gini name, nah terus kita kasih dollar name, gitu. Ini tuh cara lain dari kalau saya mau kayak gini, name tambah name, itu cara lainnya ya. Yaudah, kita tinggal kopas aja. Ini kita ganti, ini age, ini year, gitu. Nah, yaudah, kalau misalnya mau akses, kalian tinggal buat ini aja. Nah, ini di sini contohnya mahasiswa ya, kan kita kan person, jadi kita begini aja, person dot display person. hmm. Oh, bukan person, P1. Nah, jadi kayak gini. Jadi objeknya baru fungsinya, gitu. Oke, ini untuk akses kelas. Ini untuk cara menggunakan konstruktornya, gitu. Nah, ini untuk full kodenya ya. Jadi ada kelasnya, dalamnya itu ada atributnya, terus ini ada metodenya, terus ini untuk buat objeknya, gitu. Nah, terus selanjutnya inheritance. Inheritance itu pewarisan sifat ya. Jadi di sini ada namanya kelas induk dan eh, kelas induk yang disebut dengan superclass, terus ada warisannya atau disebut kelas anak, yaitu subkelasnya, gitu. Kalau digambarin kayak gini, stylenya ada person, kelas induknya,
Nah, kita bisa katakan bahwa mahasiswa itu merupakan bagian dari person, gitu bacanya. Nah, dosen juga merupakan bagian dari person, gitu. Nah, cara buatnya di sini kita buat si kelas personnya dulu. Nah, tapi kalau misalnya untuk menjadi kelas induk, kita harus buat jadi open class. Di sini kita tulis open. Oke, mungkin kita ikutin ini misalnya ID, ini kita ganti jadi role misalnya. Nah, habis itu kita buat lagi nih si kelasnya, namanya kelas mahasiswa yang inherit si personnya, gitu. Seperti biasa ada kelasnya sama ada atributnya. Nah, di sini kita buat si tipe datanya, itu person. Gitu. Nah, jadi di sini kelas misalnya mahasiswa, kita buat misalnya sini. Nah, ini kita buat si atributnya. Misalnya name string. Terus di sini ada ID. Ada ID integer. Kemudian di sini ada jurusan. Nah, di sini jurusannya itu dia variabel baru ternyata. Jurusannya kita buat jadi string. Nah, supaya bisa kita inherit si kelas induknya, ya udah kita kasih tipe datanya. Tipe data si kelasnya. Nah, ini di sini apa? Nah, kalau di sini kita lihat kita akses si namanya, atribut nama dari person, ID, sama role-nya. Gitu. Di dalam kurung kita akses namanya, ID, sama role-nya. Karena dia merupakan suatu kepemilikan dari si person ini. Gitu. Saya role-nya student. Nah, habis itu kita lihat bisa di display. Itu displaynya di kelas mahasiswa. Nah, jadi kita ganti. Nah, jadi ini cut aja. Coba di sini. Gitu. Ibaratnya ini adalah metode untuk mahasiswanya. Itu. Nah, ini mahasiswanya merah. Oke, ntar dulu ya. Nah, jadi kayak gini. Tulis namanya, NIM jurusan. Nah, di sini kita tambahin si jurusannya ya. Nah, habis itu apa? Habis itu, nah kita pakai cara yang sama, kita create kelas si dosennya. Nah, tapi role-nya itu instructor, cuman value-nya itu matkul misalnya. Ya udah, kita buat. Ini kita kopas, kita buat seperti ini. Ini buat jadi dosen. Kemudian di sini kita ubah jadi matkul. Nah, ini jadi matkul juga. Role-nya berarti instructor. Gitu.
Ini kayaknya takut bentrok. Nah, oke. Kemudian habis itu kita buat objeknya sekarang. Nah, yaudah buat objek seperti ini. Kita buat objek masih untuk mahasiswa sama buat objek untuk dosennya. Tinggal file S1 sama dengan mahasiswa. Kita tulis misalnya Kevin. Terus ada apa lagi atributnya? Nama, ID, sama jurusan. Ya udah, misalnya 15 jurusan S. File dosen sama dengan dosen. Misalnya namanya misalnya Tono ya. Kemudian dia minta atributnya ada ID sama mata kuliah. Misalnya ID-nya 20. Misalnya OP. Nah, kalau udah ya udah kita tinggal tampilin aja. mhs1 dot ini berarti jangan display person. Bisa sini, ini bisa sama sih. Saya display person. Terus dosen 1 dot display person. Teh kerjaanin. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini misalnya ini saya kasih deh print line. Nah, jadi kayak gini. Role-nya student sama role-nya instructor. Oke. Kayak gitu untuk inheritance, untuk OP yang ini. Sebenarnya masih banyak ya, masih ada overriding, overloading, ada polymorphism, cuman mungkin kita belajarnya sembari kita belajar Android aja ya. Gitu. Ya, ini untuk full kodenya. Kemudian nah ini untuk simplified-nya, jadi ada cara yang lebih pendeknya sebenarnya gitu. Ini kalian bisa lihat aja ini. Oke. Untuk Kotlin, basic Kotlin dan OP sederhana Kotlin itu udah beres sampai sini. Nanti untuk tanggal 17 kan aja akan belajar namanya pakai Android Studio. Nah, di sini ada cara buat setupnya. Nanti kalian bisa ikutin aja ya. Itu. Nah, ini kalian bisa linknya aja. Nah, ini kalian tinggal download aja di sini. Gitu. Nah, nanti kalian ikutin aja. Udah ada caranya ya. Gitu. Sama sekalian buat filenya nanti. Gitu. Oke. Nanti untuk PPT-nya bisa dilihat di GitHub-nya. Bisa dilihat di GitHub Binus Bandung. Ya, DSC Binus Bandung ya. Oke. Nanti kalau bisa kalian lihat, nanti tampilannya kayak gini harusnya. Tuh, ya. Nah, jadi kalau misalkan ketinggalan, ya, jadi nanti ada di sini. Oke, segitu aja untuk materi workshop 1. Mungkin dari panitia. Udah ditutup aja Marcel. Oke. Oke, paling sekian untuk
workshop kali ini. Nanti sampai ketemu di tanggal 17 hari Minggu, jamnya sama setengah 8 sampai jam 9 gitu. Oke, see you in next session. Boleh keluar ya. Kasih. Thank you, Kak. Oke.